Sangat bagus. Setelah dicuci, ternyata mirip sekali dengan kerinduannya. Gadis kecil ini berapa usia? 10 tahun. 20 tahun. Ahahaha, tidak baik, tidak baik. Tuan He, transaksi yang Anda maksud itu apa? Saya perlu menggunakan wajahmu ini. Mendekati keponakanku Guan Qingquan. Biarkan dia jatuh cinta padamu tanpa bisa berhenti. Kemudian, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya pikir kamu sangat membutuhkan uang. Saya memang sangat membutuhkan uang. Tapi, kalau begitu saya harus mencari kakak atau adikmu. Adik perempuan mereka sangat cantik. Tidak, tidak, tidak. Aku mau coba. Adik perempuanku perlu dialisis sebelum tidur. Butuh uang. Tunggu kabar baik dari aku. Oke. Mau masak apa yang enak? Mau matikah kamu? Aku bilang kepadamu, restoran punya peraturan. Makanan sisa tidak boleh dibawa pulang. Tapi itu utuh. Membuangnya akan membuang-buang makanan. Haha. Ham. Uang muka 200.000 sudah masuk. Aku menantikan kinerjamu, Nyonya Shen Qinghe. Xiao Ai, Xiao Hu, lihat apa yang kakak bawa untuk kalian makan. Wah, Xiao Ai, ayamnya besar sekali. Wah, kakak, kita tidak punya banyak uang. Urusan orang dewasa. Anak kecil jangan banyak bicara. Pengobatan Xiao Ai tidak bisa ditunda lagi. Saya harus mencari cara untuk segera mengumpulkan uang. Huo Jinsing. Tuan Huo, Anda ragu-ragu. Perasaan tidak lancar. Mengakibatkan keadaan hari ini. Sungguh seharusnya lebih banyak memaafkan. Hanya seorang Yang Zi. Sekarang telah menjadi orang yang tidak berguna. Apa haknya untuk menjadi CEO Ho selama bertahun-tahun? Oh, aku ingat. Dulu ada seorang gadis kaya yang melindunginya. Tapi kemudian, dia meninggal dunia. Aku menasihati Anda. Tuan Huo sudah siap. Paman kecil. Sekarang aset yang kumiliki lebih banyak daripada milikmu. Itu apa? Kamu. Terima kasih, Paman. Kakak kecil Xiao Hu. Xiao Hu, Xiao Hu, Xiao Hu. Kamu yang mengurus adikmu. Bagaimana langkah selanjutnya? Tolong Bu Mishen pertimbangkan dengan matang. Xiao Hu, Xiao Hu, Xiao Hu, Xiao Hu. Tuan Huo sudah sampai di sini. Ini perintah dari keluarga Xi. Untuk mengelola bisnis terakhir dari keluarga Huo. Di sini. Sebelumnya adalah beberapa industri yang sudah tidak terpakai. Menurut perencanaan Anda, dengan perkiraan paling konservatif, nilai pasarannya bisa mencapai 10 miliar dalam setahun. Mari kita pergi ke sana dan lihat. Hei, bisakah kamu? Tolong lapor polisi untukku. Di sini harus dirobohkan dan dibangun kembali. Kamu cepat pulang dan bereskan barang-barangmu.
Semuanya membuatku bingung. Oh, Nian. Terima kasih, terima kasih. Sangat bagus. Kamu bisa membantu sesaat, tapi bisa bantu selamanya. Bagi kita, itu tidak layak disebutkan. Tapi mereka bisa bahagia selama beberapa hari. Makan beberapa kali dengan kenyang, tidak bagus. Baiklah, pikiranku. Nona kecil. Bukan dia juga. Itu dia, Huo Cheng, yang membawa Xiao Ai dan Xiao Gu pergi. Apa ini hanya untuk membuatnya melihatku? Apakah ada yang bisa kubantu? Tidak, aku hanya... Proses ini telah dihitung sampai sini. Meskipun aku sangat enggan. Demi Xiao Hu dan Xiao Ai, aku harus terus maju. Aku baru saja dirampok oleh penjahat, uang pengobatan adikku. Ponsel juga rusak. Jadi, aku ingin kau membantuku. Ikuti aku. Aku ingin kau berpura-pura menjadi si Jia. Putri kecil, tunanganku, si Jia. Kamu orang kaya suka begitu. Pak. Kamu butuh orang untuk disewa. Aku punya seorang putri. Dia bisa melakukan semua pekerjaan kasar dan melelahkan. Hai bos. Dada. Kenapa aku harus membantumu? Karena kamu juga membutuhkan bantuanku. Aku adalah sekutumu yang terbaik. Dia langsung memanggilku Nian untuk ikut bersamanya. Aku kira aku masih punya sedikit syarat negosiasi. Setelah semuanya selesai, aku mau 500.000. Aku akan memberimu 5 juta. Baiklah, aku setuju. Selamat datang, Nona Tokoce. Halo semuanya. Nyonya, silakan ikut saya. 두근대는 마음을 따라 너에게 가는 나의 발걸음은 마치 구름 위를 나르는 듯해 꿈속에 언젠가처럼. Sudah dengar belum? Malam ini akan dibebaskan. Kamu adalah tamu penting. Aku tidak dengar tentang hal ini. Selamat pagi, Tuan Huo. Memotong anjing liar yang ditemukan saja bisa jadi presiden. Keluarga Huo saya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mari kita lihat. Tolong bantu saya. Mengapa kamu yang di sini? Kenapa bukan saya? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan berisik. Jika ada suara yang terdengar oleh orang di luar, kamu tidak akan bisa menjelaskan dengan baik. Mengungkapkan bahwa tidak ada kebaikan untukmu. Aku memperingatkanmu. Semua yang kau miliki saat ini adalah tipuan. Tenang saja, aku akan membantumu mendapatkan teknologi inti dan pergi. Aku berharap kau bisa mengurus urusan adik dan kakakku. Kau sekarang semakin berani. Berani mengancamku balik. Aku hanya mengingatkanmu,
Anjing yang terdesak pun bisa melompat pagar. 2-3. Sangat cantik. Cuma ini saja. Memang sangat cantik. Adik ipar, kamu hari ini sangat tampan. Untuk acara makan malam yang begitu penting, Jingxuan mengundangku. Aku pasti harus bersiap-siap dong. Ini dia Xiao Jiu. Kamu tidak mengenalnya lagi. Ini adalah tunanganku yang saya pertunangan 3 tahun lalu di luar negeri. Si Nian. Oh, ternyata putri besar keluarga Si. Si Nian, senang bertemu, senang bertemu. Adik ipar Xiao, Nona Su, kakak dan adik pria. Dia tidak satu keluarga sudah mati. Pelaku tahun itu masih belum ditemukan. Aku sudah sembunyikan dia lebih dulu. Sekarang dia juga harus kembali ke rumah dan menikah denganku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wah, benar-benar mendalam perasaannya. Sangat mengharukan. Nona Si, ini adalah kue yang ditugaskan oleh Tuan Huo untuk Anda, supaya Anda bisa mengisi perut. Saya tidak lapar. Tidak masalah, saya akan menaruhnya di ruang istirahat Anda. Nanti saat Anda lapar. Dia bilang dia tidak lapar. Ini bukan. Jangan pergi, jangan pergi. Pergi, berhenti. Tahu siapa tadi di dalam itu? Sepertinya rekan kerjaku dulu di restoran. Namanya Shen Qinghe. Yakin? Tapi mereka berdua sangat berbeda dalam aura. Aura misi sangat. Ada apa yang berbeda? Ah. Tidak, tidak. Dia adalah kakak 17. Berkinerja dengan baik. Uang ini milikmu. Jika tidak, Presiden Grup Huo, Huo Jingxuan, putri keluarga Si Lian, datang. Hari ini mengundang kalian semua. Selain beberapa perkembangan baru perusahaan, yang utama adalah untuk merayakan kesembuhan tunangan saya, Nona Nian, dan kembalinya ke tanah air. Hari ini resmi kembali ke keluarga Si. Inilah yang diturunkan dari keluarga besar. Nona besar dan Tuan Huo memang pasangan yang cocok. Itu tidak mungkin. Apakah ini sangat mahal? Tidak mahal, hanya 80 juta yang hilang. Juga. Selamat, Tuan Huo. Nona Si berkumpul kembali. Mulai hari ini, dia adalah pasangan seumur hidupku, Huo Jingquan. Tunggu. Kamu panik. Kakak Jingxuan, jangan tertipu olehnya. Kamu ini gila, hanya seorang pekerja rendahan. Buat apa berpura-pura seperti nona besar? Betul. Dia adalah orang miskin yang bekerja di sebuah restoran. Selalu mencuri makanan dari dapur belakang. Saya bilang dia adalah pencuri. Dia memang begitu. Kakak Jingxuan, apa yang dikatakan putri saya tidak salah. Nian yang sebenarnya sudah lama mati. Dia pasti tidak mungkin yang asli. Posisiku sendiri. Kamu, yang mana yang benar, aku masih bisa membedakan. Bilang pada Bibi, kamu pergi ke neraka. Bagaimana bisa begitu yakin dia bukan si Nian? Kamu. Shen Qinghe, kamu masih melakukan apa? Ternyata masih belum cukup. Di antara alis Nian ada sebuah tahi lalat. Hai. Feng Shuiyuhen. Bagaimana kamu bisa memiliki Master Bai? Emer Huo, silakan mulai bekerja. Lakukan dengan lebih halus.
Nyonya, saya akan menyuntikkan minuman khusus ke kulitmu. Tahi lahir palsu. Kolesterol sulit untuk ditipu tanpa usaha. Akan sakit? Tahan sebentar. Sakit. Saya tidak takut. Perempuan takut sakit itu wajar. Berikan kontribusi dengan tekun. Menurut legenda, tanda keluarga unik yang dimiliki putri besar dunia. Terlalu tidak sopan. Mencoba pakaian putri besar di depan umum. Sekarang ini sulit untuk menyelesaikan situasi ini. Kau berani memukulku. Mencurigai saya sama saja dengan mencurigai pribadi saya, lalu berani mencabik pakaian saya. Memukulmu masih terlalu ringan. Keluarkan dirimu. Kakak Jinsue, pergilah. Jika kalian masih ingin tinggal di rumah Huo, kalian harus memahami siapa yang sebenarnya dari keluarga Huo. Dan siapapun yang meragukan identitas si Nian Nian. Menarik. Karena si Nian Nian sudah kembali. Lebih baik aku tunjukkan jalan yang terang. Kamu manfaatkan masa pengantin baru ini untuk berbulan madu dengan baik. Lebih cepat berikan keturunan untuk keluarga si. Dengan badan ini, dia masih bisa punya anak. Huo Chen, kamu terlalu memandang rendah dia, kan? Bibi, kamu tidak menghormati aku. Tidak apa-apa, aku ibu. Kamu tidak mau memberi muka kakak kandungmu. Siapa yang tahu? Apakah kecelakaan dulu itu dibuat olehmu? Kamu pasti cuma diadopsi oleh kakakku saja. Kecelakaan waktu itu siapa yang buat? Aku dan Nian Nian satu pun tidak menyentuhnya. Semua orang, aku tidak mengerti kakak kandungku. Kenapa dia memindahkan saham kepada orang luar ini? Namun, perusahaan keluarga grup Ho kami tidak akan pernah jatuh ke tangan orang luar. Sepertinya ada yang tidak suka dengan ayam saya. Saya juga tidak mau bersaing dengan ikan buruk ini. Saya, Ho Jingqian, secara sukarela menyerahkan 30% pangsa pasar grup Ho. Mendirikan perusahaan baru. Serahkan sepenuhnya kepada adik saya, Ho Cheng. Dukungan untuk dia menggunakan saham grup untuk berbagi. Ini juga kau rela. Kalau begitu kita bisa menggandakan pembagian keuntunganmu. Huo Chen, aku mendukungmu. Huo Zun. Apa sebenarnya yang sedang kau mainkan? Lagi pula, semua pemegang saham ada di sini hari ini. Mari kita tunjukkan sikap kita. Ini suratmu. Selama langit belum runtuh, apa yang baru aku janjikan bisa terwujud. Aku tanda tangani, kita tanda tangani. Ibu menandatangani, aku juga menandatangani. Aku mendukung Huo Cheng. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Huo Cheng juga 4. Ternyata kedua sisi sama persis. Tidak heran. Huo Cheng dan Huo Jinxian saling bersekongkol diam-diam. Si Mian Mian sebagai pemegang saham besar grup Huo kini sudah tiada. Dan saya menjadi satu-satunya variabel. Bagus. Ternyata setengah dari bawahan saya adalah orang-orang yang cakap. Semua ternyata orangmu, Missy. Bagaimana denganmu? Dia gila. Saya tidak bisa menyinggung perasaannya. Tapi Gu Jingye bukan orang yang mudah dihasut. Saya yakin Pak Paman memiliki kemampuan luar biasa. Dia pasti dapat menanganinya. Hanya saja, saya tidak suka mengambil tempat orang lain. Semoga paman kecil bisa mengerti. Hahaha. Huangzong, hadiahmu. Baiklah, Huo Jingzhen. Apakah kamu berani merebut hadiahnya? Ah, tadi mempertanyakan identitas Nie Yuan. Dan semua orang yang mendukung Huo Cheng. Catat baik-baik, perusahaan akan go public minggu depan. Tidak ada yang ingin mereka temui. Baiklah, Huo Zong sudah mencatat semuanya. Go public. Apakah perusahaan benar-benar bisa go public? Iya, kamu tidak memiliki identitas yang dinyatakan batal. Benarkan. Baiklah, apakah kamu ingin mengeluarkan kami dari permainan? Kau ini Hu Jingxuan. Informasi tentang listing perusahaan kau sembunyikan begitu dalam. Aku adalah kuil kecil. Tidak bisa menampung dewa besar seperti kau. Hong Chen, kau tidak selalu berbicara seperti itu dulu. Pergi.
Jantungmu juga tidak baik. Shen Jinghe, aku sudah tahu dari dulu bahwa kamu orang Huo Cheng. Aku tidak memilih. Kamu berdua menerima uang, takut tersedak sendiri. Kalian memang suka menggunakan uang untuk menekan orang. Menganggap orang seperti kami yang ingin menjalani kehidupan yang serius seperti anjing. Benar. Kakak, kakak. Ini untukmu, terima kasih, kakak. Sister, sampai jumpa. Aku berangkat ke sekolah, bye-bye. Kamu tadi jangan beri anak itu uang sebanyak itu. Dia masih kecil. Dia sama sekali tidak punya konsep uang. Baiklah. Masih pakai uangku. Oh. Mulai hari ini, aku akan mengikatmu. Jika kamu mau menjadi istriku, aku jamin kamu akan tenang seumur hidupmu. Baiklah, aku memilihmu. Tapi ada syarat. Aku hanya mencari harta, tidak akan membahayakan nyawa. Istri yang sangat berprinsip. Aku suka. Karena kita sudah mencapai kesepakatan. Apakah kamu seharusnya menunjukkan niat baikmu kepada atasanmu? Aku ingin mengingatkanmu. Sekarang kamu adalah tunanganku, si Nian Nian. Huo Qixuan, aku juga ingin mengingatkanmu. Di sini tidak ada orang lain. Apakah kamu menganggap aku Shen Qinghe atau Shen Nian Nian? Apa maksudmu dengan identitas? Kamu juga berhak menyebut Nian Nian. Selain merindukannya, dia sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Kamu berkata begitu, dia akan merasa sedih. Diamlah. Kamu seharusnya bersyukur. Wajahmu ini masih ada nilai gunanya sekarang. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana cara mati. Kamu hanya bisa memandang ke atas, meniru dia. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutnya. Orang seperti saya, untuk 300.000 bisa menjual tubuh sendiri. Untuk 1 juta, saya bisa melompat ke dalam neraka untuk mencari kematian. Tenang saja. Uangnya cukup. Aku akan tetap bertahan meski hancur. Nanti. Jangan sekali lagi sembarangan menyebut. Tahun demi tahun. Butuh 3 tahun untuk bisa bangkit kembali. Selain untuk membalas dendam demi Nian Nian, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Maaf. Bodhisattva menyeberang sungai. Sendiri pun sulit selamat. Ahahaha. Aku ingin pulang. Jangan takut, ada kakak di sini. Indah sekali hubungan saudara ini. Kalau Shen Xinhang melihat ini, apakah dia tidak akan merasa sakit hati? Tuan Kuo, tolong jangan sakiti kakak. Kami akan patuh. Apa gunanya kalian patuh? Kalian tidak akan punya kakak lagi. Dia sekarang dipanggil si Nian Nian. Dia adalah putri tertua dari keluarga Si. Dengarkan saya. Kami akan patuh. Jangan sakiti kakak. Sudah bilang, kalian tidak punya kakak lagi. Ayo, kami akan patuh. Kami akan patuh. Shen Xinghe. Lihat saja. Nian Nian, jangan nakal lagi. Ah.
Nona San, Emer Huo Chen bilang mau memberikanmu hadiah. Dia bilang Huo Xiaoye pasti suka yang ini. Kalau aku tidak hanya mau uang, tapi juga nyawa. Siapa nyawanya? Kalau dia tahu tentang adik ipar saya, dia juga akan mengancamku. Aku harus bagaimana ini? Aku bisa membantumu sampai ke kereta. Tapi kamu harus membantuku mencari dokter kelas dunia. Aku punya seorang pasien yang perlu diobati di luar negeri. Kamu saja susah payah. Masih memikirkan orang lain. Baiklah, aku terima syaratmu. Lalu bagaimana kamu akan membantuku menghadapi Huo Cheng? Aku bisa memanfaatkan identitasku sebagai putri keluarga kaya untuk pergi ke perusahaan dan membantumu menjali lebih banyak. Membantu kamu mendapatkan lebih banyak bisnis. Mendukung posisimu. Aku akan menunggu dan melihat. Mari kita mulai. Jika sumber daya keluarga Si benar-benar digabungkan, kami akan memiliki lebih banyak peluang untuk menjatuhkan Huo Jingxuan. Hehe, keluarga Si benar-benar bisa dimakan. Sudah bukan keluarga Si lagi. Sekarang prioritas utama adalah mengusir anak haram Huo Jingxuan. Baiklah. Siapa yang ingin kamu usir dari perusahaan? Dong Huo. Membayangkan kamu di rumah dengan baik menyiapkan pernikahan. Datang ke kantor untuk melakukan apa yang saya lakukan selama 3 tahun di luar negeri. Selain memperbaiki penampilan, saya juga mencari banyak proyek baru di Eropa dan Amerika. Jika saya sendiri yang menghadapi ini, pasti bisa mendapatkan proyek-proyek besar ini. Maka bisa ditebak, masa depan grup Huo sangat cerah. HMPH. Klien Eropa saya ini. Ada sedikit keraguan tentang proyek kalian. Tolong jelaskan. HMPH, gadis liar yang tidak pernah kuliah. Aku ingin lihat bagaimana kamu malu. Biarkan aku yang menjelaskan. Tunggu dulu, proyek ini tentang wanita. Para pria mungkin tidak terlalu memahaminya. Lebih baik Miss Nian yang menjelaskannya. Dia lebih mengerti. Saya bisa. Semua istilah di sini adalah istilah profesional, bukan materi baru dalam buku pelajaranmu. Tidak apa-apa, saya yang akan menjelaskannya. Terima kasih telah datang ke perusahaan kami. Proyek kami ini adalah produk perawatan kulit, yang sangat lembut di kulit. Mungkin berhenti. Ini proyek saya. Biar saya tunjukkan. Anda sebaiknya bicarakan proyek Anda sendiri. Sepertinya dari Jerman. Proyek saya sendiri tidak perlu dilihat. Semua ada dalam kepala saya. Proyek cepat adalah aba di dalam wagon. Diesel di dalam wagon ringan. 4 bar dan menjual roda pertama dan menyalakan. Aduh, maaf. Saya tidak sengaja. Tidak apa-apa. Pergi ke toilet sebentar. Saya akan menyambut orang-orang ini. Baik. Ini saya, Nona Shen. Tidak menyangka. Kamu punya kemampuan ini. Perkembangannya sangat cepat. Jangan-jangan kamu ingin mengkhianatiku. Tuan Huo. Saya sudah berusaha keras melakukan apa yang Anda perintahkan. Supaya Tuan Huo merasa saya memiliki nilai. Saya belajar berjam-jam tanpa henti. Sekarang saya sudah mendapatkan kepercayaannya awalnya. Ini tidak ada yang Anda inginkan. Saya melihatnya. Kerjanya bagus, ya? Omong-omong. Bagaimana hasil kerja kemarin? Bos, masa depan pasti cerah. Saya lega karena ada Pak Kuo di sini. Betul. Bagus.
Benar-benar bagus. Sangat cantik. Orangnya juga cantik. Aku juga ingin mencobanya. Gila, ini tempat perusahaan. Itu semua tergantung pada usaha kita. Kakak, kupikir aku terlalu lengah. Barusan kudapati bahwa haidku membuat celanaku kotor. Beruntung ada setelan jas adik ipar yang bisa kubuat darurat. Jangan sungkan-sungkan. Kita kan keluarga. Oh iya, tunanganmu ini tidak sederhana. Hargai dia baik-baik. Paman, apa yang dilakukan rubah itu padamu? Jangan hanya terus-menerus melakukan trik-trik kecil. Sikap yang kekanak-kanakan. Kedepannya, belajarlah bahasa Inggris dan Jerman dengan baik dari Nian Nian. Paman. Sudah saya berikan barangnya. Sudah. Dia baru saja menarikmu masuk, tidak ada yang terjadi. Tidak, kan? Jangan berpikir terlalu banyak, itu hanya mengganggu. Hari ini tampil cukup baik. Saya ingin pergi berbelanja, membeli sesuatu. Itu semua pakaian dan tas yang aku khusus beli untukmu. Sepatu tidak cukup banyak. Semua itu milik Miss Niang Niang. Semua sesuai gaya yang dia suka. Baik, aku ikut kamu pergi. Tidak usah merepotkan. Aku sendiri yang pergi. Dari jauh memandangnya. Lihat apa yang dia butuhkan bantuan. Bos. Yo. Angin apa yang membawa Nian Nian ke rumah kita? Kamu sudah janji padaku. Setelah dapat data, aku bisa bertemu Xiao Ai. Masih terlalu awal, baru beberapa hari. Kenapa terburu-buru? Lagi pula, hal yang kamu janjikan untuk dilakukan belum kamu lakukan. Dengan alasan apa aku harus membiarkanmu? Xiao Ai tidak sehat. Aku perlu memastikan keamanannya. Data yang kamu dapatkan belum aku pastikan bisa digunakan. Atau kamu ajari aku. Sudah bisa. Xiao Ai, Xiao Ai. Jika kalian berani lari lagi, aku akan membunuh kalian. Aku perlu memastikan keamanannya. Kakak, 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 kakak. Masih berani memanggil kakak. Ahahaha. Xiao Ai, Xiao Ai. Aku memintamu untuk memohon padaku, bukan untuk meremehkanku. Aku mohon padamu. Kamu biarkan aku bertemu mereka. Ya, tolonglah, ya. Karena kamu sangat ingin bertemu. Aku akan membawamu untuk bertemu. Hahaha. Mereka berdua ada di belakang pintu itu. Sekarang aku agak menyesal. Menikah denganmu rasanya sama saja. Merebut swasta sepertinya lebih mudah daripada merebut dari tangannya. Kau gila, kau tahu. Di luar tidak masalah. Aku peduli. Coba pikirkan jika dia menghilang. Anak kita bisa mewarisi harta keluarga Si dan Huo. Bukankah itu lebih menarik? Hahaha. Apa yang kau lakukan? Ah. Mo Cheng. Apa yang kau lakukan padanya? Tidak disangka. Dalam waktu yang begitu singkat kau begitu perhatian padanya. Dia adalah tunanganku.
Tenang saja, ada aku di sini. Siapapun tidak bisa menyentuhmu. Aku tidak melakukan apa-apa, bahkan secara sukarela. Nona Nian, bagaimana pendapatmu? Kau tidak perlu menjelaskan. Setelah pulang, aku tidak. Aku harus tinggal. Aku ingin tinggal. Apa katamu? Aku punya 2 anak kucing di sini. Tinggalkan untuk Nian-Nian untuk dirawat. Kalau tidak, aku akan bunuh mereka. Huo Cheng, kau brengsek. Kembali sini. Kakak, tolong selamatkan aku. Xiao Hu, Lao Cheng. Apa yang terjadi dengan anak itu? Kakak, tolong selamatkan Xiao Hu. Selamatkan dia. Aku akan melakukannya. Matilah. Mulai. Kalau aku pinjamkan keberanian sebanyak 10, kau juga tak berani. 2 orang, jangan tegang. Ini cuma bercanda. 2 orang, silakan. Aku sudah tahu semua tentang adik dan kakakmu. Sudah dikirimkan. Kamu hamil. Mengapa tidak memberitahu saya? Ada gunanya apa? Apakah kamu benar-benar peduli? Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku bukan orang yang sungguh-sungguh merindukanmu. Kita bisa membicarakannya lagi nanti. Aku tahu kamu adalah Shen Qinghe. Kamu bilang, perusahaanku ada sedikit masalah. Kamu istirahat yang baik. Minum selagi hangat. Bagus, sekarang segera putus dengannya. Aku akan memenuhi semua permintaanmu. Tolonglah, jangan tunda lagi rencana pengobatan adikku. Sangat baik. Semoga segera mendengar kabar baik darimu. Huo Chen, apakah kamu pernah berpikir bahwa meskipun orang lain kehilangan segalanya, kamu juga tidak akan mendapatkan apa-apa? Tapi aku mendapatkan dirimu. Tidak boleh keguguran. Sebelum ini, dia masih punya. Saya tidak percaya tubuh saya sudah hancur. Dia urus barangnya, jangan peduli dulu. Maaf, yang saya inginkan bukan hanya uang. Adik saya ada di tangannya. Kenapa kamu tidak bisa memberitahu saya lebih awal? Kalian, siapa yang mengendalikan? Mereka semua bisa mengendalikan aku. Aku beritahu kamu lebih banyak lagi. Kamu juga bisa memanfaatkan kelemahan aku untuk mengancamku. Selamat, aku jadi berlutut dan melayani kamu. Kalau begitu aku berlutut untukmu. Apa bedanya berlutut padanya? Ren Xinghe. Aku tahu kamu mengalami banyak ketidakadilan. Mengalami banyak tekanan. Malam itu adalah kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Aku juga akan membantumu menemukan tentang adikmu. Tapi kamu harus memberiku waktu. Jika kamu sama sekali tidak peduli padaku, Huo Cheng tidak bisa mengancammu dengan aku. Perasaan rindu palsu ini akhirnya memang palsu. Mengapa kamu harus seperti ini? Ayo kita putus saja. Aku akan menikah dengan Huo Cheng. Kamu akan menikah dengan anakku dan paman kecilku sambil mengandung anakku. Aku tidak bisa lagi. Aku sudah bilang aku datang untuk membantumu. Lalu mengapa kamu tidak percaya padaku? Aku hanyalah sebuah bidak. Apakah bidak perlu memiliki perasaan sendiri? Setidaknya kamu di sisiku.
Aku bisa melindungimu sepenuhnya. Kamu harus melihat dengan jelas. Aku tidak merindukanmu. Aku adalah orang yang miskin dan hina, yang bisa tidur denganmu demi uang tanpa ragu. Shen Qinghe, apakah kamu bersedia menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Jangan lagi menipu dirimu sendiri. Kamu menyukai si Nian Nian. Aku selamanya hanya penggantinya. Percayalah padaku sekali ini. Aku akan menyelamatkan adik laki-lakimu dan adik perempuanmu. Apakah aku tidak bisa menyelamatkan Xiao Hu dan Xiao Ai? Tidak ada waktu lagi. Jika ditunda lagi, Xiao Ai akan mati. Kalau begitu, menikahlah denganku. Aku sudah kehilanganmu. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Turunlah. Huo Chengcai adalah orang yang tulus. Lalu, bagaimana denganmu? Tidak ada alasan yang jelas. Shen Qinghe. Setidaknya kita saling mengenal. Aku tidak membutuhkannya. Tolong kembali sebentar. Huo Jingtian, terima kasih. Xiao Hu, Xiao Ai. Lihatlah kakak. Buka mata dan lihat kakak. Ya, jangan khawatir. Xiao Ai sekarang dalam keadaan stabil. Xiao Hu hanya mengalami luka luar. Kapan Xiao Ai akan bangun? Itu sulit untuk dipastikan. Rekam beberapa musik yang dia suka dengarkan. Letakkan di dekat telinganya. Dia akan merasa lebih baik. Hu Cheng. Kadang-kadang aku merasa sebenarnya kamu juga tidak seburuk itu. Kamu tidak berhak mengomentari aku. Dengan sahammu sekarang, kamu sudah bisa hidup sisa hidupmu tanpa kekurangan. Kenapa harus bersaing sampai mati-matian? Hidup saja sudah cukup. Apa kamu suka diinjak dan memungut sisa makanan? Lalu apa bedanya aku dan kamu? Berhentilah. Bagaimana bisa hidup dengan baik beberapa hari? Merasa diri sudah bersih, sudah mendarat. Jangan biarkan segala sesuatu menjadi tak terkendali. Halo semuanya. Semoga kalian menikmati filmnya. Semoga kalian memiliki hari yang baik. Terima kasih semuanya. Kau adalah paman dari Huo Jingqian. Kau merebut tunangannya. Apa kata orang lain tentangmu? Apa kata orang luar tentangmu? Saya suka dia yang mencintai tanpa pamrih. Sekarang kamu puas. Saya sudah menjadi milikmu. Sudah. Tuan Huo, tolong lihat dokumen ini. Serang semua informasi tentang Huo Cheng. Saya ingin membuatnya tidak ada jalan keluar. Ikut. Datang. Pergi. Ganti gaunmu. Pinggangmu sudah besar. Tidak cocok pakai yang ketat. Ganti di sini saja. Besok di tempat umum ingat apa yang harus dikatakan, kan? Ingatlah.
Besok dia sudah bertunangan. Sekarang ini kamu sudah seperti ini. Jika kamu menikah dengannya, kamu akan mati dalam kemiskinan. Apakah kamu pikir keluarga itu? Bagaimana mereka meninggal? Itu karena Suyan menyayangi mereka. HMPH. Namun, saya memiliki bukti mereka. Jadi mereka takut pada saya. Lalu mereka memaksa Anda untuk menikah dengan saya. Kalau tidak, bagaimana Anda dan keluarga Anda akan mati? Jangan salahkan saya karena tidak memberitahu Anda. Untuk apa Anda mempertontonkan wajah murung itu? Anak orang lain akan memanggil Anda ayah. Kamu tidak peduli dengan sikapku. Apa yang perlu kamu pedulikan? Sekarang kamu sudah mendapatkan diriku, kan? Kamu benar-benar terperosok dalam peran, ya? Hari ini aku akan di depan mereka. Meluncurkan produk baru perusahaan kita. Lalu keluar dan bilang putus padanya. Lalu bersamaku. Pertemuan hari ini sangat penting. Kau mengerti? Saya mengerti. Semua orang bisa melihat bahwa kita memiliki AI ini. Kemampuan analisis data kita. Dan kemampuan memprediksi tren masa depan. Ditambah lagi, kita adalah yang pertama memiliki pabrik otomatisasi penuh. Ini bukan produk hasil penelitian kita. Bagaimana bisa jatuh ke tangannya? Masa depan perusahaan ada di tanganku. Baik. Selain itu, aku ingin mengumumkan kabar bahagia pribadi. Cepat, 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 cepat. Halo semuanya, aku Sininian. Hari ini aku ingin bicara tentang. Hari ini saya akan membicarakan. Tunggu. Keponakan besar. Jangan berjuang sia-sia, itu tidak ada gunanya. Huo Cheng, lihatlah layar besar di belakangmu. Kalian semua. Inilah Huo Cheng, korupsi dan suap. Mengendalikan pasar saham. Ada apa ini? Bagaimana kalian bisa begini? Ini salahmu. Aku tidak bisa menikah denganmu. Aku hamil. Tapi anak yang ada di perutku bukan anakmu. Itu anak Huo Tingsen. Mereka bilang bisa, kan? Tolong sebutkan nama kartu nama. Mundur, mundur. Aku. Ada seorang anak yang dibawa pergi karena kecelakaan. Kecelakaan biasa. Terima kasih, aku menyerahkan nyawa adik dan kakakku padamu. Percayalah padaku. Xiao Ai ah. Biarkan aku turun. Turunkan kamu. Pergilah. Kamu selalu seperti ini. Membawa segalanya sendiri. Kuo Chengbu seperti orang biasa. Kamu ingin melawan dia sendirian. Gimana mungkin? Aku terlalu percaya diri. Kalau kamu sendiri yang menganggap remeh. Apakah kamu tahu kondisi tubuh Xiao Ai? Kalau kamu menyelamatkannya seperti ini, dia sekarang tidak bisa keluar dari Ichu. Jangan bergerak, polisi. Bagaimana dengan kapten? Pasien sedang menjalani dialisis. Saat ini tidak bisa dipindahkan. Tidak ada waktu lagi. Bisakah saya membawanya sekarang? Bukan tidak mungkin.
Apakah sakit? Tidak sakit. Benar-benar tidak sakit ya? Tidak sakit. Jam tangan ini bisa merekam suara, bisa melacak lokasi. Sebelumnya kamu membawanya ke kota Huo dan merekam bukti kejahatan bisnisnya. King He, aku jamin padamu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyakitimu lagi. Dokter Zhao, kondisi pasien memburuk. Perlu lebih banyak mengamati kondisi pasien. Dokter, bagaimana keadaan anaknya? Bagaimana kondisinya? Pasien sudah beberapa bulan tidak menjalani dialisis dengan baik. Ini bukan masalah yang muncul tiba-tiba. Masalah bawaan. Situasi Xiao Ai lebih parah dari yang saya bayangkan. Saat itu saya menghentikan pengobatan lebih awal. Untuk mencegah orang-orang Huo Cheng datang. Kamu berjuang untuk saham dan posisi. Berlomba dengan kenangan palsu. Menggunakan nyawa adikku sebagai taruhan. Ayo kita menikah. Saya tidak mau menikah. Ayo menikah, ayo. Ini adalah akhir terbaik untuk kita sekarang. Adik perempuanku sekarang masih belum pasti hidup atau mati. Kamu ingin saya menikah denganmu? Maaf. Saya terlambat terlalu lama. Maaf, saya bukan menyalahkanmu. Aku tahu kamu telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Aku tahu kamu juga sangat menderita. Percayalah padaku. Tidak. King He, nikahlah denganku. Sebagai ingatanmu, tidak bisa langsung mengendalikan saham, kecuali menikah. Ini adalah surat wasiat orang tuanya. Saya Shen King He. Tahu. King He, saya hidup di dunia di mana anjing menggigit anjing. Kamu hidup di dunia di mana manusia menggigit anjing. Ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa mengubahnya. Tapi, anak kita bisa lahir dalam keluarga yang baik dan penuh kasih sayang. Dengan orang tua yang baik. Memberikan kesempatan kepada bayi itu. Beri bayi itu kesempatan. Dan beri saya kesempatan untuk membalas budi kepadamu. Oke. Shen King He. Mari kita menikah. Mari kita besarkan anak kita bersama. Biarkan dia tumbuh tanpa sakit, tanpa rasa sakit. Hanya dengan cinta. Bukan jingxian. Hu Cheng mengatakan bahwa ada obat ajaib di luar negeri. Tapi masih dalam tahap percobaan. Dia mengatakan dia bisa menghubungi dokter untuk mengirimkannya dengan pesawat. Aku pasti sedang berbohong padamu. Dia tidak berbohong padaku. Aku sudah memeriksa datanya. Memang ada, hanya saja belum diproduksi massal. Hanya bisa sedikit demi sedikit. Dan harus disimpan pada suhu khusus. Aku mengerti. Aku mengerti. Aku yang menyelesaikannya. Bagaimana? Kau jangan cari dia lagi. Terima kasih. Aku bisa mengandalkanmu, kan? Apa Jiasuan benar-benar menikahi perusahaan milik Meng? Apa? Jiasuan benar-benar menikahi perusahaan milik Meng. Yin Er kecil. Omnya. Saya punya sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk merebut kembali Huo Jingxuan. Kakak ipar tidak menyangka kamu masih menyimpan paket seni. Maaf, itu karena kakak tidak mampu. Aku menikah di istana besar. Sementara kamu sendirian di rumah sakit, sepi dan dingin. Aku bukan Shen King He.
Jadi adik dan adik perempuan tidak bisa datang ke pernikahanku. Oh ya, penataan rias wajahmu hari ini terlihat sangat cantik. Besok, pasti yang paling cantik adalah putri kita. Pemandangan indah. Semua keluar. Apa yang kau lakukan di sini? Aku punya obat ajaib yang kau butuhkan. Bagaimana kau tahu kalau aku membutuhkannya? Bagaimana kau tahu tentang obatnya? Adik iparku yang memberitahuku. Dia sekarang seperti patung tanah liat di sungai. Tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Kau lebih baik urus dirimu sendiri. Saudara ipar telah menguasai dokter ginjal terbaik dari dalam dan luar negeri. Dan obat-obatan spesifik. Meski kau mencoba mencari di tempat lain, akan membutuhkan waktu lebih dari 12 jam. Saat itu, bahkan dewa besar pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu harus segera membatalkan pernikahanmu dengan kakak Jingxuan. Aku berjanji padamu. Sebentar lagi aku akan membatalkan di depan umum. Kudengar kamu menggunakan cara yang sangat tidak terhormat. Hamil dengan anak kakak Jingtian. Aku ini orang yang paling adil. Kamu jahat. Kapan kamu jadi begitu kejam? Aku mengakuimu. Ini tidak perlu kamu tanya. Pokoknya aku satu-satunya. Aku sudah beri semua yang kamu mau. Dan kamu ingin mengakui di depan umum bahwa aku penipu. Lily, sudah siap belum? Akan turun untuk mengadakan upacara. Apa yang terjadi? Jangan tegang, semuanya di bawah rumah adalah keluarga kita. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu sebuah pernikahan yang megah, oke? Maafkan aku, Huo Jingxuan. Mulai sekarang tidak ada si Nian-Nian lagi. Dia benar-benar sudah mati. Mari sambut pengantin baru. Harap undang Emer Huo Jingxuan dan Miss Nian-Nian. Semua tepuk tangan, silakan. Hanya dalam beberapa dekade, ini adalah perjalanan terpanjang yang pernah aku lalui. Benar-benar pasangan yang serasi. Silakan pasangan pengantin bertukar cincin. Ada beberapa hal yang ingin aku katakan. Saya menolak untuk menikah dengan Huo Jinxian. Ada apa? Tidak nyaman. Masih tidak mau mengakui. Menguimu sebagai penipu? Ya. Lihat ke sana. Kamu ini memanggil aku, kakak, sampai mati. Kalau aku tidak memanggil, aku tidak punya kakak. Aku juga tidak punya ibu sepertimu. Pengantin wanita ini namanya bukan Song Tian-Tian. Dia bernama Shen Jiheng. Dia yang saya besarkan. Dia hanya palsu. Kalian cepat hubungi polisi. Saya tidak kenal ayahnya. Bukan saya, kakak saya, Saya tidak peduli siapa yang mendukungmu. Tahu masalah berapa banyak uang yang aku berikan? Aku akan memberikan 2 kali lipat. Pertama, lepaskan anak itu. Nian-Nian, Nona, jangan ikut campur urusanku. Aku tidak mengenalmu. Cukup, aku bukan rindu padamu. Aku adalah Chen Qingge. Ya, Xiao Wu. Xiao Wu. Kalian sudah cukup. Saya bukan Zi Jiangjian. Saya adalah Shen Qinghe. Saya hanya ingin keluarga saya selamat. Apakah kamu sudah cukup menangis? Saya sarankan kamu segera pergi ke rumah sakit untuk menggugurkan anak itu. Jika tidak, adikmu akan mati. Adik perempuan akan segera mati. Efek khusus digunakan atau tidak? Xiao Hu, tahan sedikit ya, Xiao Hu. Kamu kembali ke kantor dulu. Maafkan aku. Xiao Hu.
Xiaohu. Sekarang pergi ke dokter kandungan, cari dokter Lin. Dia akan membantumu menangani bayi di dalam perutmu. Hanya dalam 3 jam. Dokter Lin memastikan akan menanganinya dengan bersih. Adikmu yang murah itu bisa langsung menggunakan obat mujarab. Semoga kamu menepati janjimu. Bagus sekali, ada harapan. Minggir. Apakah kamu disuruh mencari Shen Xinghe? Apa yang dikatakan harus ditepati. Saya sudah menemukan obat khususnya. Terima kasih. Xiao Ai sudah menggunakan obat khusus itu. Saya bukan si Nian. Saya juga bukan penggantinya. Kita seimbang. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Aku menjadi seperti ini. Kamu pasti sangat kecewa padaku, ya? Ini untukmu. Saya akan menemanimu berikutnya. Baik. Hei, Yesus. Sangat bagus. Akhirnya Anda mendapatkan nomor itu. Ini adalah wasiat yang ditinggalkan untuk gadis itu. Itu yang ditinggalkannya ketika dia dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu Anda juga mengalami kecelakaan dan pingsan. Dia takut jika sesuatu terjadi pada Anda. Jadi, hanya orang yang mendapatkan nomor ini yang bisa membukanya. Apa yang dikatakan pasien? Dia menyumbangkan setengah sahamnya ke Yayasan Amal. Sisanya dia berikan padamu. Tuan Huo, tak disangkan ini begitu baik padamu. Oh iya, orang tuanya semasa meninggal memberi aku sesuatu. Biarkan saya menyerahkan ini kepada orang yang memiliki wasiat Nini. Kalian ditangkap dengan tuduhan pembunuhan berencana. Silakan ikut kami sebentar. Itu bukan urusanku. Kakak Jingshen. Semua ini adalah perbuatan ibuku. Itu bukan urusanku. Lepaskan aku. Kakak Jingsui. Kakak Jingsui. Jingsui, kau tunggu saja. Aku tidak bilang. Aku tidak bilang. Kakak Jingsui. Nenek. Terima kasih. Zixian, jangan sedih. Masa depan Shen Xinghe akan menggantikan saya untuk menemanimu. Aku harus pergi sekarang. Hani. Ding ding. Bukankah Bu Shen hampir melahirkan? Iya, hampir. Selamat, selamat ya. Malam ini aku ingin makan ayam panggang. Kak, malam ini aku ingin makan bebek panggang. Kak, ayam panggang, bebek panggang, ayam panggang, bebek panggang, ayam. Baiklah kita makan semua. Baik.
Hari-hari seperti ini benar-benar menyenangkan jika biasa-biasa saja, Kak. Terima kasih telah menonton film saya. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini, agar kami dapat meningkatkannya lebih lanjut untuk melayani Anda dengan lebih baik. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.